Gue lupa kapan terakhir kali gue bahas pembalap F1 yang terlupakan. Ya iyalah, namanya juga terlupakan. Udah pasti lupa lalu bang. Bukan gitu juga lah, wey. Emang pas F1 masih aktif ya, emang gue belum nemu jadwal yang pas aja untuk bahas lagi series ini. Tapi karena sekarang udah summer break, dan tentunya ide gue untuk bahas musim 2023 semakin terbatas, ya saat yang tepat ya kan untuk kembali ngebahas pembalap F1 yang terlupakan. Dan kali ini gue akan bahas pembalap asal negara PewDiePie, yaitu Marcus Ericsson. Marcus sendiri mengawali karir open wheel dengan baik dengan menjuarai Formula BMW UK di 2007 dan All Japan Formula 3 Championship di 2009. Di tahun yang sama dia menjalani tes dengan Brown GP dan membuat Ross Brown saat itu impress sama hasilnya. Lumayan lah dipuji sama salah satu sosok legenda dalam F1 ya kan. Namun ketika dia sudah masuki kategori yang lebih tinggi kayak GP2, dia tuh udah sedikit kewalahan. Menghabiskan 4 musim di GP2 dari 2010 sampai 2013. Dan dari 4 tahun itu, 4 musim itu, dia hanya meraih 3 kali kemenangan dan finish posisi 6 di klasemen paling tinggi yang dia raih di 2013. Walaupun kalau melihat datanya ya bisa dibilang dari 2010 ke 2013 itu dia ada perkembangan meskipun cukup lambat. Selamat mobil AlphaTauri musim ini. Nah, ngomong-ngomong soal lambat, ya dia akan debut di F1 pada tahun 2014 dengan tim Aston Martin, maksudnya Caterham dengan pembalap berpengalaman yaitu Kamui Kobayashi sebagai rekan timnya. Tentunya ya nggak bisa berharap apa-apa karena ya dia akan bersenang-senang di belakang ya kan dengan mobil Caterham itu. Musim pertamanya ya emang sesuai ekspektasi ya kan, sehingga kita hanya bisa bandingkan dia dengan rekan timnya yaitu Kamui Kobayashi. Kalau dilihat dari head to head, Kamui sedikit mengunggulinya, namun berkat finish posisi 11 di Monaco, itu membuat Marcus Ericsson berhasil mengalahkannya di standings karena kan dari countback ya. Jadi kalau finish tertinggi ya dia yang bakal finish di paling atas ya kan. Dan ya finish posisi 11 itu ya merupakan hasil tertinggi Marcus Ericsson. Dan itu membuatnya finish di posisi ke-19 di mana dia juga mengalahkan beberapa pembalap ternama juga seperti Esteban Gutierrez dan Max Chilton. Walaupun di musim itu terdapat beberapa crash yang gak diperlukan, tapi yang namanya rookie ya wajar aja lah ya. Namun, dia sendiri nggak bisa mengakhiri musim sampai akhir karena Caterham yang masuk ke administrasi dan akhirnya pun bangkrut. Ini membuat Marcus hanya balapan sampai Russian Grand Prix di musim itu dan harus mencari tim lain untuk 2015, yang dimana tim itu ialah Sauber. Kali ini dia akan bertandem dengan rookie Felipe Nasr, pembalap Brazil. Tentu harapannya ialah mengalahkannya karena dia lebih berpengalaman ya kan, dan Felipe hanyalah rookie. Namun nyatanya, Felipe Nasr yang terlihat seperti pembalap yang sudah memiliki 1 musim sebelumnya. Padahal dia lah rookie-nya cuy. Felipe itu benar-benar mengunggulinya sepanjang musim, dan Marcus pun beberapa kali terlihat kesulitan. Mobil Sauber itu bisa dibilang merupakan mobil yang solid di papan tengah dibandingkan musim lalu. Di musim itu Marcus hanya mencetak 9 poin dengan posisi ke-8 di Australian Grand Prix sebagai finish tertingginya. Sementara Felipe mampu meraih 27 poin. Lumayan jauh ya jarak poinnya ya. Tentu bukan musim yang diinginkan oleh Marcus, apalagi dikalahkan oleh rekan timnya yang bahkan seorang rookie gitu kan ya. Itu bukan gambarannya bagus. Namun dia bisa mencoba untuk mengalahkannya di 2016. Masih bersama Sauber dan rekan timnya sama. Tapi yang tidak sama ialah mobil mereka yang telah berkembang jauh banget dari 2015 ke belakang tapi. Ya jadi ini akan menjadi ulangan dari musim 2014 lah kurang lebih. Di mana tim ini akan kesulitan untuk meraih poin dan akan menghabiskan sepanjang musim di belakang. Namun karena masalah finansial juga sih yang membuat mereka harus skip pre-season testing, dan tentu itu lumayan berdampak ke performa balap mereka nantinya karena mereka belum mengetes mobil itu sama sekali ya kan. Tapi untuk Marcus sendiri terdapat perkembangan di musim itu dan dia mampu lebih sering mengalahkan rekan timnya. Namun terdapat juga beberapa momen frosty ya dengan Felipe seperti pada Monaco Grand Prix di mana mereka berdua bertabrakan. Yang dimana saat itu juga merupakan salah Marcus. Namun meskipun dia sudah mulai lebih sering mengalahkan Felipe, tim masih belum meraih poin satupun dan berada di posisi terakhir klasemen. Sampai pada datanglah itu Brazilian Grand Prix di mana kekuatan Interlagos membantu Felipe Nasr meraih posisi ke-9 dan 2 poin untuk tim Sauber. Hasil ini sangatlah krusial karena itu berarti Sauber langsung naik ke posisi ke-10 konstruktor di depan Manor yang sempat nyetak poin 1 di Austrian Grand Prix bersama Pascal Wehrlein.
dan akhirnya membuat Manor pun menjadi korban selanjutnya untuk masuk administrasi dan bangkrut. Untuk Marcus sendiri, dia lagi-lagi dikalahkan oleh rekan timnya di standings. Namun yang mengejutkannya ialah yang bertahan untuk 2017 ialah Marcus dan bukan Felipe. Kalian udah bisa bayangin aja ya kan fans Brazil pas dengar berita itu kayak gimana. Ya sama rusuhnya lah ketika fans Indo ngamuk ke Manor karena Bang Rio nggak bisa lanjut. Musim 2017 masih bersama Sauber, tapi kali ini dia akan memiliki Pascal Wehrlein sebagai rekan timnya. Pembalap yang tentunya sama susahnya dikalahkan. Apalagi dia mampu menderek Manor musim lalu untuk finish di poin, ya kan? Dan emang benar, meskipun sempat cuti 2 balapan akibat cedera, Pascal yang mampu menderek mobil Sauber itu ke poin. Sementara Marcus, ya meskipun beberapa kali juga lumayan dekat sama Pascal, dia merupakan satu-satunya pembalap full time musim itu yang tidak mendapatkan poin. Ya walaupun Sauber musim itu lagi-lagi memiliki mobil terleret di grid secara rata-rata, tapi melihat Pascal mampu menderek mobil itu ke poin berapa kali, sementara dia tidak, ya bukan gambaran yang bagus tentunya. Dan sejauh ini kayak banyak orang mulai mempertanyakan kelayakannya di F1. Kayaknya sih ini orang pernah layak lah, udah berapa musim tapi gitu-gitu aja ya kan. Tapi lagi-lagi dialah yang dipertahankan oleh Sauber untuk musim depannya, dan Pascal lah yang tertendang. Dan juga ya, 2 pembalap solid tertendang karena ke-carry tim mereka. Tapi balik lagi, seperti kata orang itu bilang ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Dan bagi Marcus Ericsson, itu benar. Di 2018, Sauber dengan Alfa Romeo ya, sekarang mempertahankan Marcus Ericsson dan merekrut pembalap muda asal tanah air yang sangat bertalenta, sang juara F2 di 2017 yaitu Saipul Leclerc. Nah, dia akan memiliki rookie lagi nih sebagai rekan tim dan minimal yang mengalahkannya lah ya. Meskipun kita nggak bisa meremehkan Saipul juga karena dia merupakan juara GP3 dan F2 di musim rookie-nya. Jadi banyak orang akan memulai pusat perhatian kepada Saipul ya kan. Pada awal musim, Marcus terlihat masih bisa mengungguli Saipul dan mobil Alfa Romeo saat itu cukup bagus lah. Nah, sepertinya nggak sebapuk 2 musim sebelumnya. Marcus sendiri mampu finish di posisi ke-9 di Bahrain Grand Prix. Namun Saipul mulai nge-switch on setelah Azerbaijan Grand Prix, di mana dia finish di posisi ke-6 dan konsisten tembus ke Q3 dan meraih poin-poin yang besar untuk tim juga. Sementara Marcus, ya same old Marcus lah ya. Walaupun lumayan sih dia bisa meraih berapa P9 atau P10 di musim itu, tapi melihat rekan tim yang tampil impresif dan menderek mobil itu ke poin-poin besar, ya again, bukan gambaran yang bagus untuk dia tentunya. Dia hanya meraih 9 poin musim itu, sama kayak 2015. Nomor dia kan juga 9 ya. Dan kebetulan poin tertinggi dia di F1 tuh cuma 9 poin doang. Emang udah cinta banget sama nomor 9 kayak ini orang ya. Kalau nomor 9 satunya lagi ya nggak usah disebut lah ya. Nanti bisa PTSD si Gunther Steiner. Kali ini 2018 akan menjadi musim terakhir ya di F1. Emang performanya tuh nggak bagus-bagus amat, tapi terdapat beberapa momen-momen bagusnya juga dan kenangan indahnya juga, walaupun dikit lah. Setelah F1, dia balapan di IndyCar, dan dia tapi oke-oke aja di sana. Siapa tahu nantinya bisa jadi juara ya kan? Ya kita lihat aja. Karirnya di F1 mungkin tidak wow-wow banget, dan itulah yang membuat dia terlupakan. Gue sebagai fans F1 sempat nonton dia, balapan tidak akan pernah melupakan beberapa hal dari dia selama di F1 itu. Yang pertama, dia bisa aja membuat 2 pembalap solid terkick, padahal mereka yang nge-carry timnya. Kedua, meskipun bukan salah dia juga sih, karena emang Sauber lagi krisis finansial saat itu, dan duit sponsornya Marcus tuh emang main kencang saat itu ya kan. Tapi seperti kata engineer Roman Grosjean, walaupun nyatanya bukan salah Ericsson, tapi tetap aja yang salah ya Marcus Ericsson. Oke lah, sekian video kali ini. Next bahas siapa lagi nih? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.